Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kepada keutamaan di hari Jumat. Sebagaimana yang khotib tadi sampaikan, bahwasanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna yaumul jum'ati sayyidul ayam wa aqdamuha indallah." Sesungguhnya hari Jumat itu adalah pemimpin seluruh hari dan hari paling mulia di sisi Allah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Oleh karena itu sudah semestinya bagi kaum muslimin untuk mencontoh suri tauladan Nabi kita Muhammad SAW dalam mengistimewakan hari yang mulia ini. Di antaranya adalah bahwa pada pagi harinya, yaitu ketika sholat subuh, disunahkan untuk membaca surat As-Sajdah pada rakaat pertama dan Al-Insan pada rakaat kedua. Hal ini sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi sholatil fajri tanjilus sajadah wa hal ata 'alal insani hinu minad dahr. Dua surat tersebut menyebutkan penciptaan Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat dan juga peristiwa hari kiamat yang akan terjadi pada hari Jumat. Sehingga untuk mengingatkan kita tentang awal mulanya penciptaan manusia dan berakhirnya manusia pada hari Jumat. Manusia awalnya diciptakan pada hari Jumat ketika Nabi Adam yang pertama, nenek moyang kita. Dan nanti kita semua musnah berakhir pada hari Jumat. Itulah hari yang sangat agung, yang mana manusia hanya Allah yang merajai saat itu. Maka dikatakan Maliki Yaumiddin. Allah lah yang merajai pada hari kiamat. Semuanya musnah dan Allah yang berkuasa pada saat itu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kekhususan pada hari Jumat adalah disunahkan juga membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi, yaitu juz 15 terakhir dan awal dari juz 16, yaitu surat ke-18 setelah surat Al-Isra. Surat Al-Isra adalah surat ke-17 yang menceritakan juga tentang Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Saya kadang merasa kagum mengapa surat Al-Isra kok dijadikan surat yang ke-17. Sungguh Allah sangat memiliki rahasia tersendiri. Karena sholat kita juga 17 rakaat dalam sehari semalam. Kemudian perintahlah sholat 5 waktu yang 17 rakaat. Dan surat Al-Isra kebetulan berada pada surat ke-17 sehingga kita mudah untuk mencarinya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Al-Baihaqi serta dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Hanya saja surat ini, surat Al-Kahfi maksudnya, tidak dibaca pada saat sholat, namun dibaca di luar sholat, baik pada pagi harinya sebelum sholat Jumat maupun siang harinya dan sore harinya di hari Jumat. Disunahkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, amalan yang dikhususkan di hari Jumat yang berdasarkan hadis Nabi, yaitu disunahkan memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW pada malam dan pagi harinya di hari Jumat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullah.
Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati faqsiru ala min sholati fihi. Sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat, maka perbanyaklah bersolawat kepadaku pada hari Jumat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah dianjurkan, selain karena keutamaannya yang sangat besar, juga sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, karena beliaulah Nabi kita Muhammad SAW adalah sosok yang menjadi sebab datangnya kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan Allah datang tercurahkan karena Nabi kita lahir dan membawa dinul Islam. Entah apa yang akan terjadi kalau tidak ada Nabi kita Muhammad SAW. Umat pada saat itu berada pada zaman jahiliyah yang sangat rusak. Pada saat itu menyembah berhala, yang perbuatan haram bisa dijadikan suatu kebiasaan. Dengan datangnya Nabi kita Muhammad SAW menjadikan sesuatu yang gelap gulita menjadi terang benderang. Artinya apa? Dari sesuatu yang tadinya tidak mengenal Allah mendapatkan rahmat curahan hidayah Allah, yang akhirnya terang benderang itu bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, yang benar harus dilakukan, yang salah harus ditinggalkan. Inilah yang dapat menyebabkan manusia selamat di dunia dan juga di akhirat. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada Nabi kita, maka perbanyaklah sholawat, terutama pada hari Jumat yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan sholawat itu kembalinya kepada diri kita masing-masing. Barang siapa yang bersolawat satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kejelekannya 10 kali dan akan mengangkat derajatnya dengan 10 kebaikan. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita bersolawat, kita juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita, yaitu ketika hari Jumat hendaknya kita mandi kalau sempat dan membersihkan tubuh pada hari itu, serta membaguskan penampilan kita dengan memotong kuku kita yang panjang-panjang, kita potong karena Nabi ketika mau sholat Jumat atau hari Jumat memotong kukunya. Merapikan kumis juga dibersihkan atau dirapikan, dipotong. Kemudian memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang terbagus yang dimiliki, karena hari tersebut adalah hari raya yang datang setiap pekan sekali. Ya, kita mungkin memiliki yang menurut kita bagus, tapi ya yang sederhana, tidak harus yang mahal-mahal, tetapi yang baik. Di samping itu, hari tersebut adalah juga hari berkumpulnya kaum muslimin untuk menjalankan sholat Jumat, sehingga muslim pada kesempatan tersebut berusaha menampilkan sebaik-baiknya. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk keputusan yang Allah tentukan pada hari Jumat melalui Nabi kita, yaitu yang lain adalah ditegakkannya sholat dan khutbah pada hari tersebut, yaitu sholat Jumat dan juga adanya khutbah Jumat. Pada hari-hari yang lain tidak ada sholat yang seperti ini, tetapi di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala khususkan ada sholat Jumat dan juga ada khutbah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jum'ah yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang pentingnya sholat Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya orang-orang
berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, atau kalau tidak, sungguh Allah akan menutup hati-hati mereka. Kemudian sungguh mereka akan terus menjadi orang yang lalai. Jadi kita kalau memang tidak ada uzur secara syar'i, kita harus berusaha untuk sholat Jumat. Karena apabila kita meninggalkan sholat Jumat secara sengaja, maka diancam oleh Rasulullah, hati kita akan lalai, akan menjadi orang yang lupa, terutama lupa kepada Allah. Kalau sudah lupa kepada Allah, maka Allah pun akan melupakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan suatu kerugian yang sangat besar apabila kita itu dilupakan oleh Allah, padahal kita diciptakan oleh Allah dan kita mengharap rahmat Allah. Di akhirat kelak pun kita tidak ada penolong, tidak ada keluarga kecuali kasih sayang Allah. Seperti tadi saya barusan mengantarkan jenazah saudara saya meninggal dunia, barusan tadi jam 10. Kalau sudah dimakamkan, terbujur kaku, diuruk oleh tanah, dikuburkan, tidak ada yang bisa menolong kecuali rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu datang rahmat Allah ketika kita masih hidup di dunia ini. Kita harus banyak amal soleh, berbuat baik, dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita bisa mengunduh hasilnya ketika di alam barzakh atau alam kubur dan alam akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan kita bisa mengamalkan amalan-amalan di hari Jumat yang sudah saya sebutkan tadi, yang begitu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yaitu kekhususan pada hari Jumat, yaitu kita banyak berdoa kepada Allah. Karena pada hari Jumat doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Berikan petunjuk kepada kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan kita bisa mengamalkan amalan-amalan di hari Jumat yang sudah saya sebutkan tadi, yang begitu istimewa dan sangat luar biasanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan iman Islam pada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.